Baiklah, kita lanjut lagi ke instrumen asesmen perkembangan. Ini diambil dari teori Santrok untuk anak usia 5-6 tahun. Nah, ini masih terdiri dari aspek, subaspek, dan indikator. Di sini aspek yang pertama komunikasi dan bahasa. Subaspek yang A verbal. Indikator A.1 anak mampu menjawab pertanyaan yang telah kompleks. A.2 anak mampu menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama. A.3 anak mampu menunjukkan cerita atau dongeng yang telah didengarkan. Subaspek yang B nonverbal. Indikator B.1 anak mampu mengekspresikan wajahnya ketika lagi senang atau ketika lagi sedih. B.2 anak mampu menunjukkan tatapan matanya ketika menghormati seseorang dan ketika tidak suka dengan orang lain. B.3 anak mampu mengenali objek yang dilihatnya. Terus subaspek yang C ekspresif. Indikatornya C.1 anak mampu mengucapkan kata, benda, atau gambar yang diminta. C.2 anak mampu mengucapkan terima kasih. C.3 anak mampu menyebutkan namanya sendiri. C.4 anak mampu menjawab pertanyaan sederhana. C.5 anak mampu mengucapkan kata misalnya mama, papa, makan, minum. C.6 anak mampu menirukan suara atau bunyi yang didengarnya. Subaspek yang D reseptif. Indikator D.1 anak bereaksi apabila dipanggil namanya. D.2 anak mampu menunjukkan benda atau gambar yang diminta. D.3 anak mampu mengikuti perintah-perintah sederhana. D.4 anak mampu tertawa atau tersenyum apabila senang atau gembira. D.5 anak mampu menunjukkan benda atau mainan yang diinginkannya. D.6 anak menangis apabila sedih atau marah. Terus D.7 anak terkejut mendengar bunyi atau suara yang tidak kelihatan sumbernya. Nah, untuk aspek yang kedua itu motorik. Subaspeknya motorik halus. Indikatornya A.1 anak mampu mengikuti benda yang bergerak dengan pandangan mata. A.2 pandangan mata anak mampu mengikuti sumber suara. A.3 anak mampu memperhatikan benda atau mainan. A.4 anak mampu memegang benda yang ada di hadapannya. A.5 anak mampu menebalkan titik-titik. A.6 anak mampu menirukan membuat macam-macam bentuk. A.7 anak mampu menghubungkan dua titik menjadi garis. Untuk subaspek yang B motorik kasar. Indikatornya B.1 anak mampu duduk tanpa pegangan. B.2 anak mampu loncat di tempat. B.3 anak mampu loncat dengan berpindah tempat. B.4 anak mampu memukul dan menangkap bola. B.5
anak mampu naik tangga dengan berpegangan. B.6 anak mampu bangkit duduk dengan kepala tegak. Subaspek yang C, keseimbangan. Indikator C.1 anak mampu berjalan tegak menyamping. C.2 anak mampu berjalan menyilang menyamping. C.3 anak mampu berjalan tandem. C.4 anak mampu melangkah zigzag. C.5 anak mampu berdiri satu tungkai. Terus untuk aspek yang ketiga, perkembangan kognitif. Subaspek yang A, dapat berbicara dengan kalimat sederhana dengan lebih baik. Indikatornya A.1 anak mampu menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya. Subaspek yang B, dapat melaksanakan 3 perintah lisan secara sederhana. Indikatornya B.1 anak mampu melakukan 3 perintah sekaligus secara sederhana. Contohnya duduk, tangan dilipat, diam. Subaspek yang C, menggunakan dan menjawab beberapa kata tanya. Indikatornya C.1 anak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. C.2 anak mampu menyusun kalimat tanya sederhana. Terus subaspek yang D, mengenal tulisan sederhana. Indikatornya D.1 anak mampu mengenal nama-nama anggota keluarga. Terus aspek yang keempat yaitu perkembangan emosi. Indikatornya A.1 anak mampu menunjukkan emosi sewajarnya. A.2 anak bisa berinteraksi dengan teman sebayanya dan orang dewasa. A.3 anak dapat menunjukkan rasa percaya diri. A.4 anak bisa menunjukkan sikap kemandirian. A.5 anak mampu disiplin, menaati aturan dan bertanggung jawab. Terus aspek yang kelima, kematangan fisik dan motorik. Indikatornya A.1 anak mampu meloncat ke depan sejauh 50 cm. A.2 anak mampu melempar ke depan dengan satu tangan. A.3 anak mampu menangkap sesuatu dengan kedua tangan secara tepat. A.4 anak mampu menirukan gerakan senam, yaitu gerakan kombinasi antara kaki dan tangan sesuai yang dicontohkan guru. A.5 anak mampu berjalan di atas papan titian. A.6 anak mampu berlari lurus. Yang terakhir aspek yang terakhir itu yang keenam, kematangan interaksi. Indikatornya A.1 anak mampu memahami konsep sebab akibat. A.2 anak mampu membedakan imajinasi dan realita. A.3 anak mampu mengucapkan terima kasih jika diberitahu. A.4 anak mampu menerima kritik dan saran dari orang lain. A.5 anak mampu belajar secara mandiri. Sekian, terima kasih atas kesempatannya yang mana saya menjelaskan tentang instrumen asesmen perkembangan yang saya buat itu di tanggal 7 Januari
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.